Nah, tadi kita naikkan yang dari bawah tuh, naikin dari posisi ke atas. Jadi yang bagian atasnya ini jadi lebih terisi. Terima kasih semuanya sudah hadir, dan langsung aja kita hari ini mau mengerjakan prosedur tanam benang wajah menggunakan benang Aptos. Kita lihat nih pada pasien Ibu Elis ini usianya 44 tahun, biasanya tentunya sudah ada aging ya, sudah ada pengenduran. Jadi bisa dilihat di sini kalau ini wajahnya belum pernah diapa-apain, belum pernah treatment ya. Iya. Jadi baru pertama kali mau dilakukan treatment tarik benang ya. Betul. Iya, jadi hanya facial aja ya sebelumnya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini mungkin kelihatan nggak posisi kamera? Di sini ini sudah ada kendur wajahnya. Jadi kalau bisa dilihat di bagian pipi ini udah mulai terlihat garis seperti kosong gitu ya di bawahnya. Jadi udah fat loss juga, secara kulitnya juga kolagennya sudah makin habis gitu ya. Ini normal sih ya, aging proses. Jadi nanti dengan benang Aptos kita akan melakukan pengencangan biar kulitnya itu lebih lifting. Dan juga di sini sudah ada seperti jowls yang biasanya suka ada di jawlannya, ini juga sering kali ya kita jumpai. Nah, ini juga nanti kita akan tarik juga ke atas. Jadi benang Aptos yang akan kita gunakan hari ini adalah 10 benang Aptos Visage. Jadi untuk pasien ini ada asimetris di wajahnya. Kayak nggak seimbang gitu ya? Iya, ya Dokter Arya. Jadi kan kalau misalnya biasa kan kita ya kanan kiri, kalau seimbang kita kerjakan 5-5 kanan kiri. Tapi kalau misalnya pada pasien ini bisa dilihat di sebelah kanan itu seperti lebih jatuh, lebih turun dibandingkan sebelah kirinya. Jadi nanti kita akan pakai yang sebelah kanan lebih banyak sedikit sih. Jadi dari 10 kita bagi 6 untuk sebelah ke 6 sebelah kanan, 4-nya sebelah kiri gitu. Oke? Jadi jumlah benang Aptos ini nanti pasti akan bervariasi sih jumlahnya untuk setiap pasien, tergantung indikasinya. Kalau untuk Aptos itu dia ada beberapa benang, jadi kadang kalau bisa juga seringkali kita kombinasi sama benang yang di bawah. Di sini mungkin waktu itu Ibu pernah ya Bu. Jadi bisa yang dari atas kombinasi untuk atas, sama juga yang untuk dari bawah. Jadi ada 2 entry point-nya gitu. Jadi untuk teman-teman, pasien ini tadi sudah kita lakukan pembersihan wajah, cleansing. Kita juga sudah lakukan pemberian anestesi topikal. Jadi kita oleskan anestesi krim untuk di daerah wajahnya. Tapi nanti saat kita lakukan pemeriksaan, kita gambar terlebih dahulu. Setelah itu kita bersihkan dengan cairan steril seperti betadine, dan nanti kita akan pasang look steril, karena kita dari Aptos menjaga sterilitas ya Dok ya. Jadi supaya untuk mengurangi resiko dari infeksi, resiko peradangan ataupun komplikasi yang tidak kita inginkan. Nah, setelah itu nanti kita akan bius lagi di dalamnya. Jadi untuk pengerjaan Aptos ini kita kasih 2 kali bius ya Dok ya. Anestesi. Jadi untuk anestesi yang 2 kali ini sama-sama minimal sekali rasa nyerinya. Jadi mungkin kalau untuk pasien yang toleransi nyerinya agak tinggi, kalau misalnya agak sensitif, itu dengan pemberian double anestesi ini dia sangat-sangat mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien. Ya, ini adalah proses marking, di mana salah satu proses yang penting saat kita lakukan tarik benang itu adalah marking untuk penandaan wajah. Karena untuk penandaan wajah ini merupakan salah satu teknik ataupun cara untuk kita memetakan area mana wajah pasien yang butuh benang. Kemudian juga benangnya, arah benangnya itu kita juga bisa petakan dengan proses marking yang sudah ataupun sedang dilakukan oleh dokter Ovid saat ini. Tujuannya biar ini ya Dok ya, biar sesuai dengan apa yang diharapkan ya Dok ya. Iya. Jadi udah kebayang nanti pas masukin udah ada arah-arahnya Ada gitu. markingnya. Jadi kita gambar-gambar dulu. Sambil dokter kerjakan sambil saya jelaskan nih, karena saya pakai sarung tangan yang steril, saya boleh pegang benangnya. Nah seperti ini. Jadi bentuk benangnya itu dia panjang 19 cm ukurannya, dia bisa sampai 2-3 kali ukuran wajah kita. Jadi dia bisa tekniknya fanning atau keluar masuk. Jadi satu benang itu bisa meng-cover banyak area. Kemudian ujung kanulanya ini dia tumpul. Nah ini saya contohkan ya, saya bukan debus nih. Saya tusuk tapi dia nggak berdarah, nggak nembus karena ujung kanulanya ini tumpul. Jadi sehingga ujung kanula yang tumpul ini membuat resiko dia cedera, resiko dia perdarahan ataupun resiko dia bleeding itu jauh lebih kecil.
Nah, nanti kita akan lakukan 2 titik anestesi. Yang pertama, anestesi ini kita masukkan di lubang tempat entry point atau tempat masuk pertama kali. Nah, di sini untuk mengurangi rasa nyeri. Dan kedua, nanti anestesinya kita masukkan sepanjang jalur benang yang akan masuk. Jadi dia akan sangat-sangat minimal sekali nyerinya. Iya. Ya. Rasa sakit yang dirasakan tuh minimal sekali. Lama tunggu anestesinya berapa lama? Biasanya untuk anestesi cepat bekerjanya, kurang lebih sekitar 1-2 menit tergantung dengan jumlahnya. Tapi dengan jumlah anestesi yang cukup, biasanya dia bertahan agak lama, mungkin sekitar 5-6 cc. Nah, itu untuk seluruh wajah. Tapi kalau misalnya benangnya kurang, mungkin lebih kurang dari itu. Jadi anestesinya double. Tuh. Anestesinya double. Tujuan anestesi double itu supaya pasiennya apa? Masukan itu benar-benar minimal sekali rasa nyerinya. Iya. Karena kalau yang tadi saya dengar juga pasiennya itu biasanya kalau treatment tuh hanya facial. Ya, apalagi ini kan istilahnya pasien baru pertama kali dilakukan treatment. Iya. Pasti kadang ada ekspektasi nyerinya tuh belum tahu Iya. gimana sakitnya. Tapi kayaknya ini aman ya untuk pasiennya ya. Nah, ini pasiennya masih gini, masih bisa senyum, masih bisa kasih finger hug ya. Berarti aman. Nah, Iya. oke. Nah, terus untuk hari ini kita lakukan pemasangan benang di pipi, Dok ya. Nah, tapi untuk benang Aptos ini nggak cuma di pipi bisa kita aplikasikan. Kita bisa aplikasikan di seluruh wajah. Yang paling sering kita kerjakan di pipi, di hidung, selain itu di alis dan juga di daerah submental atau double chin bisa kita kerjakan. Ini adalah benang pertama, kita sudah akan mulai masukkan benangnya. Nah, selain di daerah wajah, benang Aptos ini juga bisa diaplikasikan di area lain di tubuh. Contohnya daerah abdomen atau perut, di ekstremitas atau anggota gerak seperti lengan atau paha. Silakan. Dok, apa Aptos bisa dikombinasikan dengan treatment lain? Oke, nah sebenarnya Aptos ini dia merupakan salah satu dari sekian banyak treatment ya. Kalau teman-teman pernah dengar filler, botox, mesoterapi, kemudian device seperti laser dan lain-lain, itu baik sekali dikombinasikan dengan Aptos. Kenapa? Karena kalau untuk Aptos ini kita fokus utamanya itu mereposisi lemak. Jadi lemak yang sudah ada kita pindahkan, yang sudah kendur, yang sudah sagging, yang kalau kata anak sekarang tuh longsor ya. Yang mukanya longsor kita reposisi. Nah, tapi ada beberapa area yang belum tercapai. Contohnya ototnya ataupun area yang kosong, itu kita bisa kombinasi dengan filler ataupun botox. Dok, misal udah Aptos nih, terus nggak Aptos lagi, itu bakalan buat kulit jadi tambah kendur nggak sih karena penarikannya? Oke, nah jadi konsepnya seperti ini. Saat kita lakukan penarikan benang dengan Aptos, benangnya ini dia pasti akan terjadi proses inflamasi sedikit dan dia akan membuat serat fibrotik namanya. Serat fibrotik ini dia akan memberikan seperti tahanan ataupun seperti jangkar di bawah kulitnya. Jadi sehingga saat dibanding sebelum benang dan setelah benangnya habis dan tidak benang lagi, pasti akan jauh lebih berbeda karena sudah ada serat fibrotik yang diciptakan oleh benang yang lama. Gitu. Jadi nggak usah takut untuk habis benang nanti turun lagi gitu. Enggak, tetap ada pegangan ataupun sedikit fibrotik yang bisa menjadi tahanan untuk daerah wajah, jadi nggak langsung kendur seperti itu. Boleh pertanyaan berikutnya? Untuk buat Foxy Eyes pakai benang Aptos bisa dok? Oke. Foxy Eye. Kalau untuk Foxy Eye itu dia sebenarnya lebih penamaan sih. Nah, kalau untuk benang Aptos kita bisa pakai Foxy Eye, tapi mungkin jenis benangnya berbeda sedikit dibanding yang kita pakai sekarang. Kalau kita pakai sekarang adalah Excellent Visage, di mana dia bentuk benangnya cuma lurus seperti ini. Nah, kalau untuk Foxy Eye kita harapannya adalah yang naik itu di alis, sudut mata sama kelopak mata. Itu kita bisa gunakan benang yang namanya needle 2G, di mana benangnya itu dia matanya ada 2, jadi bermata 2 ya ceritanya. Jadi dia needle bermata 2, dia bisa menembus di sisi depan dan sisi belakang. Jadi dia akan memberikan efek lifting yang cukup baik di daerah sudut mata, kelopak mata sama di alisnya. Sudah tinggal 3 benang di sini nih. Sekarang udah masuk benang ke-7. Jadi sebenarnya singkat ya, mengerjain mungkin Iya. Biasa berapa ya? 15-30 menit Ya, kali ini ya? karena kita sambil Ini ngobrol, karena- kita lama ya. Iya. Jadi kalau kita sambil kerjakan langsung mungkin cepet dok pengerjaannya sampai setengah jam lah. Oke, tidak terasa sudah benang terakhir. Terakhir. Jadi kadang kalau untuk tarik benang, dia sedikit memperbaiki area kosong di bawah mata itu, tetapi untuk treatment optimalnya kembali kombinasi ya. Kombinasi. Salah satunya dengan filler under eye. Atau dok, tapi dok kadang kan ada orang yang kantong matanya tuh tebel sekali dok. Itu apa iya bisa hanya dengan filler? Kita harus kembali ke konsultasi. Oh, Kita iya. harus lihat apakah itu kantong matanya tebal akibat lemak yang menumpuk ataukah akibat
space mata yang cowong ataupun kosong. Itu yang menjadi permasalahan. Ini udah selesai dok ya? Oh, ini udah selesai. Saya sudah Udah selesai. hampir 10 menit. Ini Nah, saya boleh nambahin nggak yang tadi ya? boleh boleh Boleh. boleh banget. Boleh dok. Kan tadi sempat tanya kan apakah itu bikin tirus gitu kan? Sebenarnya benang itu tidak semata-mata untuk bikin tirus, itu seperti bonus effect aja sih. Karena jadi kan yang bawah itu akan naik ke atas, otomatis yang bawahnya sini tuh jadi kayak lebih slim. Ya, jadi Jadi orang shaping begitu lebih dok ya. shaping, lebih V shape. Jadi makanya orang suka bilang seperti lebih tirus. Padahal yang memang yang bawah yang gemuknya tadi itu dia pindah ke atas Ya. gitu. Tarik gitu ya. Iya, jadi ikut naik gitu. Kan kalau misalnya dia waktu belum ditarik benar kayak turun gitu ya. Turun, ya. Karena ada dari lemaknya juga yang ikut menentu aja gitu. Betul, selain dari lemaknya yang memang ada di sini jatuh, kan kulitnya itu biasanya bisa menahan kan. Kalau misalnya makin usia kan kolagen udah berkurang, kulitnya juga makin kental nggak bisa nahan, jadi ikut kayak gelambir. Jadi kayak bantu reposisi naik ke atas. Jadi bawahnya itu kayak jadi lebih shape Karena bawah. kalau dia filler makanya jadi makin kelihatan kayak tirus. Iya, bisa dibantu kalau dagunya lebih pendek, dibantu juga dengan filler untuk di dagu. Jadi lebih V shape ya, bentuk konturnya jadi lebih bagus. Ini gantian saya bersihin dokter. Ya, nggak apa-apa. Tingkat sakit 1 sampai 10-nya berapa? Ada 2/10 lah. 2/10. Apa Berarti Itu untuk bentang terakhir aja. berarti nggak sakit ya? Anestesinya gimana? Awalnya aja ya. Itu dikasih obat anestesi perih agak sedikit berasa ya biasanya. Nggak berasa Mas. Nggak berasa. Nggak berasa. Oh. Padahal ini pertama kali benang dok ya? Iya, iya. Maksudnya pertama kali cuman inject ya? yang suntik-suntikan. Iya, yang suntik-suntik. Iya. Biasanya kan hanya facial saja dok Ya, ya? betul. Jadi biasanya kalau untuk habis benang seperti ini akan ada bengkak sedikit downtime ya, tapi ini sangat normal, rata-rata sih pasti akan ada. Kalau misalnya pasiennya yang nggak tahan sakit, biasanya kan anestesinya kita pakai lebih banyak. Itu biasanya setelahnya itu lebih bulat Ya, lebih wajahnya. agak swelling karena cairannya banyak ya. Iya, karena cairan kita suntik anestesi kan berupa cairan ya, suntik anestesi. Jadi itu membuat wajah Santai, pelan-pelan. iya. Masih kaku. Iya, Kencang soalnya rasa sekali. tadi ya. Anestesi. Gak boleh ketawa yang lebar-lebar dulu. Nah, ini kayak Jadi, pertanyaan. ajakin dulu. Ya pertanyaan tadi ya dok ya, apakah langsung boleh tinju? Jangan. Kaku sedikit karena efek obat bius Iya. juga dan benangnya karena baru ditanam ya, Iya. jadi masih narik banget. Iya masih bengkaknya sini. Ya, jadi kalau misalnya bisa dilihat ya di sini, ini bagian pipi tadi itu bagian tengah miciknya itu dia kayak kosong ya, Kosong, kayak ya. kosong. Karena ya karena tadi itu ya efek aging. Nah tadi kita naikkan yang dari bawah tuh naikin reposisi ke atas. Jadi yang bagian atasnya ini jadi lebih terisi kanan kiri. Nah tadi yang sebelah sini kenapanya lebih bengkak karena kita pakai 6. Dan sebelah kanan itu tadi kita pakainya lebih banyak daripada yang sebelah kiri. Jadi lebih swelling ya yang sebelah kanan. Nanti kempes. Ini kan anestesi, tidak kempes kok. Yang ini juga udah lebih keisi. Tadi mau info juga dok, kadangkala ini kan kita mereposisi dan memperbaiki untuk bagian atas. Kadangkala kebanyakan itu bagian bawah juga problem. Mungkin kalau untuk pasien ini ada tapi sedikit banget. Mungkin kalau udah usia 50 ke atas itu ada juga problem yang jaws apa namanya ya, sagging Sagging. sagging di daerah sini jaws. Itu biasanya kita kombinasi sama benang atas satunya lagi. Jadi selain kerjakan bagian atas sini. Langsung di sini. Iya, jadi kelihatan nggak ada yang Itu kelihatannya Bu ya. Dalam banget di sini. Ya, jadi biasanya kita kombinasikan benang yang baru saya kerjakan plus benang yang jenis yang advance yang lebih berbeda bentuknya. Biji namanya dok ya. P2G, kita bilang kadang advance karena itu memang lebih advance Lebih dok. advance, ya. Jadi kita masukinnya itu cuma pakai satu benang, satu pasang di sini. Jadi biasanya kita combine memang. Jadi tergantung usia sama pasien. Gitu, Thank you. sampai jumpa, selamat siang. Thank you. Thank you.